Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Pada chapter 28 atau pertemuan ke-28, kita masih membahas soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika Dinamika Gerak Lurus. Kita bahas pada soal yang pertama pada pertemuan kali ini. Perhatikan sistem seperti terlihat pada gambar, ya. Sebuah massa M, ya, berbentuk L yang ini dihubungkan dengan massa M dengan tali yang melewati katrol. Ini katrolnya ada 3 buah, ya. Massa M persis menempel pada dinding massa M yang ini. Sistem mula-mula diam. Tentukan vektor percepatan AM yang ini, balok kecilnya, saat massa M dilepaskan. Berarti ya, setelah M dilepaskan ini, M akan turun, maka akan menggeser pada dinding L, ya, yang bermassa M, maka akan tertarik, ya, ke arah kanan. Maka gaya-gaya yang bekerja itu nanti ini ada T, di sini ada T, ya. Maka yang berlaku di sini adalah 2T nantinya, ya, 2T. Maka dengan demikian M ini ada searah dengan sumbu Y percepatannya dan ada yang searah dengan sumbu X. Nah, maka catatannya, anggap massa M tidak bisa berguling dan tali tidak bisa mulur, ya. Massa talinya, massa katrol, dan semua gesekan diabaikan. Berarti jelas koefisien gesekannya semuanya 0. Kita bahas bersama-sama, ya. Vektor percepatan pada balok M saat dilepaskan. Gaya-gaya yang bekerja pada balok M kecil, ya, balok M dengan dinding L, dinding siku-siku, ya. Maka tadi sudah saya katakan ada percepatan ke arah sumbu Y, ada percepatan ke arah sumbu X, ya. Yang percepatan ke arah sumbu X ini, ya, itu berdasarkan pada dinding L yang besarnya adalah M, ya. Maka dengan demikian, ya, AX-nya adalah percepatan horizontal yang dimiliki oleh benda M dan M besar yang ini, ya. Karena ini bergerak, ya, setelah M dilepaskan, setelah balok M dilepaskan. Kemudian pada AY-nya itu sama dengan percepatan horizontal khusus pada balok M-nya. Maka dengan demikian, ya, percepatan gaya pada benda M yang ini, ya. Benda M, maka dengan demikian, ya, N itu sama dengan MAX ini. Nah, ini, ya. Dia bergeser karena apa? Setelah M dilepaskan, ini menempel pada M besar ini, maka AX-nya berlaku pada M kecil. Maka N sama dengan MAX, kan itu. Sehingga, ya, kemudian yang searah dengan sumbu Y ada percepatan AY, maka MG dikurangi T itu sama dengan MAY. Kita lihat di sini. T-nya ada 2, maka 2T, ya. Sebaiknya kita semuanya kalikan dengan 2, ya, yang di sini, ya. Maka 2T, ya, itu sama dengan 2MG dikurangi 2MAY, kan itu. Karena di sini ada T, berarti untuk M besar itu berlaku 2T, kan itu, ya. Maka ini harus dikalikan. Kemudian persamaan gaya pada benda M besar, ya, ini, ya.
Pada M besar maka ada 2T kan itu ya. 2T dikurangi N ini. Ini searah, yang ini berlawanan, maka 2T dikurangi N itu sama dengan M AX ya. M besar AX ya. Maka dengan demikian 2T ya, karena ini sudah ada M kecil AX, maka 2T dikurangi M AX sama dengan M besar dikalikan dengan AX. Ini yang kita inginkan pada persoalan untuk dinding M ya. Maka menjadi 2T sama dengan ya perkalian dari M1M ditambah M besar dikalikan dengan AX. Jadi sudah ada dua persamaan yang memiliki nilai 2T dan 2T. Ya, itu. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar itu lagi yang kita pakai. Persamanya kita tulis lagi. 2T sama dengan 2MG dikurangi 2MAY. Ini pada benda balok M kecil. Kemudian 2T sama dengan jumlah dari M kecil ditambah M besar dikalikan AX. Ini adalah pada M besarnya yang ini ya. Maka dengan demikian hubungan AY dengan AX kita lihat di sini ya. Ada 2 MAY kan itu. Ada 2 MAY, di sini ada AX, maka dengan demikian AY-nya ya itu sama dengan 2 AX ya, itu. Ini harus bisa dibuktikan ketemunya demikian. Maka ya kita ambil persoalannya dari 2T ini yang sama-sama 2T, maka M kecil ditambah M besar dikalikan AX sama dengan 2MG dikurangi 2MAY. AY-nya 2AX, maka dengan demikian ya, ini diganti menjadi 2AX maka menjadi 4MAX kan itu. Ya, 4MAX. Maka ini diuraikan menjadi ya. Nah, ini M ya. Ini negatif dipindah ke sana menjadi positif maka menjadi 5 ya. 5M ditambah M besar dikalikan dengan AX sama dengan 2MG. Jadi ini saja yang dipindahkan, tapi menjadi 5M kecil ditambah dengan M dikalikan dengan MAX. Nah, maka AX-nya sama dengan 2MG dibagi dengan ya 5M ditambah dengan M besar. Ini sudah menunggu persamaannya, maka ya AY sama dengan 2AX. Ini AX-nya sudah ada, maka AY sama dengan 2 dikalikan 2MG dibagi 5M ditambah M besar. Sehingga AY-nya sama dengan 4MG dibagi 5M ditambah M besar. Yang ditanyakan adalah vektor percepatan pada AM atau balok yang kecil. Sehingga ada unsur X, ada unsur Y. Maka ini komponen X, ini komponen Y. Sehingga ya, berapakah vektor percepatan AM saat dilepas? Ya, maka AM sama dengan AXI ditambah dengan AYJ. Sehingga persamaannya menjadi 2MG ya, dibagi 5M ditambah M besar I ditambah dengan 4MG dibagi 5M ditambah M besar dikalikan dengan J. Inilah yang kita sebut sebagai vektor percepatan dari sistem ya. Kita harus memperhatikan ada 2T, ada T. Maka ini harus dikalikan 2 untuk mempermudah penyelesaian pada AX ya. AY-nya kita buktikan bahwa nantinya AY sama dengan 2AX kan itu. Ya. Bisa dipahami ya dari sini. Nah, itulah pada keadaan soal yang pertama. Kita lanjutkan pada soal yang kedua. Benda massa M ya, mula-mula meluncur di atas lantai dengan kecepatan V0 dan B ya, benda lepas meninggalkan ujung lantai dan mendarat pada ujung bawah tangga ya, di titik A di sini ya. Titik A ini jaraknya adalah
3D ya. Maka untuk mempermudah di sini adalah dianggap sebagai keadaan H sama dengan 0. Maka ini di bawah titik setimbangnya, di bawah titik acuannya, kan itu. Ujung lantai dan A ya. Diketahui koefisien gesek kinetik antara benda dengan lantai yang ini ya, itu adalah µs ya. G percepatan gravitasi, gesekan udara diabaikan. Nyatakan jawaban dalam M, V0, H, D, dan G. Tentukan yang A, percepatan benda M. Kecepatan benda M sesaat setelah dari ujung lantai. Yang B, percepatan benda M saat meluncur di atas lantai. Jarak yang ditempuh benda M sebelum meninggalkan lantai, yang ini, lantai A ya. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama, titik B adalah acuan benda M, yang ini ya. Hanya sama dengan 0, maka A ke B adalah di bawah titik acuannya. Maka ini bertanda negatif. Tingginya bertanda negatif. Maka dengan demikian HAB ya. HAB adalah negatif H. X-nya sama dengan 3D. Mu M-nya ya dengan L dengan lantai ya, itu sama dengan µs. VB-nya sama dengan V0 di sini ya. VB-nya sama dengan V0. Nyatakan dengan besaran V0, M, H, D, dan G. Kita lanjutkan. Yang ditanyakan berapakah VB-nya yang di sini. Nah, kemudian yang B, A-nya berapa pada M. Ini. Kemudian yang C, jarak yang ditempuh oleh M. Benda ini setelah lepas ya dari lantai. Ya. Kita bahas bersama-sama. Berapakah VB-nya? Tinjauan massa benda M dari B ke A. Nah, berarti dia mau jatuh ya. Maka karena di bawah titik acuan, maka pada sumbu Y-nya waktu yang diperlukan benda untuk tiba di titik B ya adalah TA ya, dari A ke B ya. Dari B ke A ya boleh turun itu ya. Maka dengan demikian yang bergerak vertikal itu adalah Y sama dengan negatif setengah GTA kuadrat, berarti sampai titik A. Saat mencapai titik A, karena acuannya di bawah ya, di bawah titik acuan, maka Y-nya itu menjadi negatif 3H sama dengan negatif setengah GTA kuadrat ya. Jadi dari jatuh dari B ke A itu negatif 3H sama dengan negatif setengah GTA kuadrat ya. Maka dengan demikian ya, itu menjadi 2 kali 3 6H dibagi dengan G ya. Artinya TA-nya sama dengan akar 6H dibagi dengan G. Ini waktu benda jatuh dari B ke titik A saat mencapai titik A ya. Sumbu X-nya ya, kecepatan benda lepas dari titik B disebut dengan VB. Maka X itu sama dengan ya VB dikalikan dengan TA. Jadi pada waktu lepas dari titik B ya, mau jatuh itu dianggap menggunakan TA ya, waktu jatuhnya. Maka dengan demikian ya 3D jarak X-nya sama dengan VB ya, akar dari 6H dibagi dengan G. Jadi pada waktu di bibir B itu ya, kemudian mau dilepaskan terhadap titik A, waktunya sama sebesar TA kan itu. Maka dengan demikian ya VB-nya itu dicari ya berdasarkan 3D ya perkalian dari akar G dibagi dengan 6H kan itu ya. Maka VB-nya sama dengan 3D dikalikan dengan ya
dikalikan dengan akar G dibagi dengan 6H. Ini yang diinginkan ya. Jadi acuannya di B, jatuhnya ke A, maka waktunya sama ya. Di titik B waktunya sama untuk jatuh ke titik A. Maka akar 6H dibagi dengan G. Sekarang yang B, percepatan pada benda M. Maka kita lihat ya. Percepatan benda M setelah di titik A ini mesti setelah jatuh akan bergerak ke kanan ya. Maka percepatannya berlawanan dengan gaya gesekannya. Maka negatif F ini itu sama dengan M dikalikan dengan A ya. Maka dengan demikian negatif mu S Mg sama dengan M dikalikan dengan A. Maka A-nya itu sama negatif, A-nya sama dengan negatif mu S dikalikan dengan G. Sekarang kita lihat ya, ini adalah A-nya sudah ketemu sebesar negatif mu S ya dikalikan dengan G karena apa? Ini berlawanan arah dengan gerak benda. Sekarang jarak yang ditempuh oleh benda M pada waktu dia masih ada di lantai A ya. Maka dengan demikian gerakan benda pada lantai dasar kan itu. Maka VB kuadrat yang di sini ya, VB kuadrat lepas dari B maka kecepatannya dianggap pada waktu di titik A itu sama kecepatannya dengan kecepatan awal ya. Kecepatan awal mulai bergerak di lantai. Maka ini adalah VB-nya sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. Maka ya dari sini kita bisa memperhitungkan bahwa 3D akar dari G dibagi 6H kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 mu SG yang ini. Mu SG dikalikan dengan S ya. V0 yang bekerja tadi dari VB lepas dari ketinggiannya maka ini dianggap sebagai V0 ya. Setelah di lantai dianggap sebagai V0 maka VB-nya ini yang kita inginkan ya. Kita kuadratkan maka 9D ya. 9D kuadrat kan itu ya. Nah ini 9D kuadrat G dibagi dengan 6 yang ini dikuadratkan ya. Kemudian V0-nya juga kuadrat sama, maka ya ini dipindah ke ruas kanan, ruas kiri menjadi positif, ini dipindah ruas kanan menjadi negatif, maka 2 mu S ya, GS. 2 mu S GS sama dengan V0 kuadrat dikurangi 9D kuadrat G dibagi dengan 6H. Ya. Berapakah gaya gesekannya? Ini diambil persamaannya sebagai disamakan penyebutnya menjadi 6H V0 kuadrat kan itu ya. Maka ini disamakan penyebutnya nanti ya. Maka S-nya itu sama dengan V0 kuadrat dikurangi 3D kuadrat. Ini 9D kuadrat ya. Maaf, 9D kuadrat G dibagi dengan dibagi berarti ini disederhanakan ya. 9 dibagi 3, 3. Kemudian 6 dibagi 3 adalah 2. Maka S-nya sama dengan V0 kuadrat ya. Kemudian dikurangi setelah disederhanakan 3D kuadrat G dibagi dengan 2H dibagi 2 mu SG ya. Ini belum disamakan penyebutnya berarti ya. Maka dengan demikian setelah disamakan penyebutnya itu menjadi 2H V0. 2H V0 kuadrat ya. Maka 2H dikalikan dengan 2 maka menjadi 4H mu SG ya. Maka dikurangi 3D kuadrat dikalikan dengan G. Jadi inilah yang diinginkan ya. Pada waktu kita memperhatikan dari titik B mau jatuh ke lantai A, maka TA-nya ya adalah saat benda menyentuh lantai itu sama dari A ke B waktunya disebut dengan TA ya. Maka akar 6H dibagi dengan G. Kemudian VB-nya ketemu 3D, akar dari G dibagi 6H ya. Inilah yang diinginkan sehingga
VB kuadrat ya sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS karena dipercepat mengalami gaya pada gerak jatuh bebas. Sehingga inilah yang kita inginkan pada soal nomor 2 dan keseluruhannya ya. Semoga kita bisa memahami apa yang sudah kita bicarakan. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.